Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya Hanif Rosadi, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Saudaraku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita pada tahun ini bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Saudaraku sekalian, kita sudah tahu bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dinyatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu berpuasa juga. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Saudaraku sekalian, Allah menyuruh kepada orang beriman, semoga kita termasuk orang yang beriman, agar kita itu berpuasa. Sehingga apa? Menjadi orang yang takwa. Kalau tidak puasa, berarti dia bukan orang beriman. Dan dia bukan orang bertakwa juga. Kita bersyukur kepada Allah, karena tahun ini kita bisa puasa Ramadan. Saudaraku sekalian, terkait dengan puasa, memang di situ jelas Allah menyebutkan agar kita disuruh untuk berpuasa, agar kita menjadi orang yang beriman. Ada pertanyaan menggelitik, kok puasa sehingga jadi orang beriman? Allah juga pada waktu bulan Ramadan ini menyatakan bahwa lewat Rasulullah, barang siapa orang yang melaksanakan amalan wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan 70 kali. Dan apabila seseorang itu melaksanakan suatu amalan sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti wajib. Sehingga luar biasa pada bulan Ramadan ini Allah berikan bonus kepada kita. Sehingga kita bersemangat untuk melaksanakan amalan-amalan bagaimana agar menuju keimanan yang baik, keimanan yang sempurna. Sehingga sarana menuju ke sana, maka pada waktu puasa ini kita perbanyak untuk melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail di sini waktunya adalah kita sudah tahu sehabis Isya sampai jelang subuh. Kalau orang-orang yang sudah biasa melaksanakan biasanya di akhir. Sehingga untuk Ramadan ini, untuk melatih anak-anak, untuk melatih orang-orang yang baru kenal Islam, yang baru hijrah, maka namanya Qiyamul Lail kadang-kadang dibuat sholat tarawih berjamaah di masjid sehabis Isya. Nah, bagaimana agar kualitas kita dalam hal sholat tarawih ini juga berkualitas, maka kita tingkatkan terus. Memang namanya imam harus bijak. Bijak apa? Pada waktu awal-awal minggu pertama, biasanya jamaahnya penuh. Ada anak-anak, ada orang yang nggak pernah ke masjid, sehingga imam harus bijak. Biasanya bacaannya suratnya itu yang pendek-pendek. Tetapi kalau sudah seminggu atau 10 hari, biasanya yang jamaah sholat tarawih itu asli yang biasa rutin jamaah harian. Sehingga untuk menjaga kualitas kita, untuk meningkatkan kualitas kita di sholat tarawih itu, dianjurkan sekali bacaannya suratnya agak panjang-panjang. Syukur sampai 1 juz. Sebagaimana kita lihat, kalau kita lihat di TV Mekah itu kan kadang-kadang namanya sholat tarawih ini tidak hanya 1 juz, tapi sampai jelang subuh baru selesai. Nah, saudara sekalian, kemudian setelah Qiyamul Lail,
itu juga ada sarana untuk mencapai ketakwaan berupa amalan. Kita disuruh banyak zikir. Zikir, ingat kepada Allah. Zikir-zikir, bacaan zikir khusus yang memang ini sudah diajarkan oleh Nabi. Kita jaga juga zikir maksur, zikir pagi dan petang. Bagaimana juga kalau kita malam ini bangun pada waktu sahur, tidak hanya sahur saja, tapi kita punya banyak zikir. Setelah zikir, sahur, kemudian juga kita pergi ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Mungkin juga di masjid kita ada kegiatan kultum. Setelah itu kita bertahan di masjid sampai waktu syuruk. Kurang lebih 1 jam lah. Sehabis subuh ini waktu syuruk, kita banyak zikir, banyak maca Quran. Sehingga nanti pada waktu itu, sampai syuruk itu, kita di awal duha itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat awal duha. Nah, inilah maka kita banyak zikir untuk mencapai ketakwaan. Kemudian yang ketiga adalah kita dibanyakkan untuk banyak-banyak baca doa pada waktu Ramadan ini. Doa-doa yang baik, doa kebaikan dunia akhirat, kita banyak doa. Karena insya Allah dikatakan dalam hadis, doanya orang puasa tidak pernah tertolak. Kemudian ini yang ketiga. Yang keempat adalah kita dianjurkan banyak sekali untuk melaksanakan menjaga sholat rawatib kita. Sholat sunnah rawatib kita ada 12 rakaat. Yang kita ketahui sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, sehabis maghrib 2 rakaat, sehabis isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Minimal kita ini bisa melaksanakan 10 atau 8 rakaat. Karena biasanya kesulitan saudara semua ini adalah pada waktu duhur, pada waktu jam kerja. Di mana agar jam kerja itu minimal pada duhur kita bisa 2 rakaat, habis maghrib, habis isya, dan sebelum subuh. Saudara sekalian, kemudian sarana ketakwaan yang lain adalah apa? Adalah kita dianjurkan sekali untuk banyak tilawah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di Ramadan, ini insya Allah juga pahalanya dilipat gandakan. Kalau hari-hari biasa dikatakan dalam hadis, kita membaca 1 ayat, Allah akan berikan 10 kebaikan, maka tentunya di Ramadan juga akan dilipat gandakan. Sehingga kita target, kalau yang masih muda-muda ini gimana target? One day, one juice. Minimal itu. Kalau bisa lebih, itu lebih bagus. Kalau orang-orang tua mungkin umur 60 ke atas ini sudah bisa. Kadang-kadang 1 hari bisa 3-5 juz. Tetapi yang muda ini gimana kita budayakan baca Quran di Ramadan. Saudaraku sekalian, hati-hati dengan HP. Kalau baca Quran, 1 juz sekitar hanya 1 jam. Kalau orangnya lancar membacanya, kurang dari 1 jam. Nah, kalau HP kita lihat itu lebih dari 1 jam. Lumayan kalau kita di Ramadan lihat HP-HP yang baik, ceramah agama, membaca Quran dengan HP itu baik. Tapi kalau hanya buat status yang tidak manfaat, lihat status orang lain, hanya lihat TikTok yang hanya hiburan, ini kurang manfaat. Sehingga kita gunakan sebaiknya kita kurangi lihat HP, sepertinya saja untuk banyak membaca Quran. Kemudian amalan yang lain untuk mencapai sarana ketakwaan di bulan Ramadan adalah kita dianjurkan sekali untuk infak fisabilillah. Tadi saya menyampaikan ada amalan ritual kita untuk meningkatkan ketakwaan. Tapi juga jangan lupa di Ramadan ini kita sebagai orang Muslim juga harus banyak kegiatan sosial, diantaranya infak fisabilillah dan juga infak sedekah kepada saudara kita yang memang mereka kondisi kekurangan, atau juga memberikan sedekah kepada anak yatim, tetangga kita, baik berupa materi atau juga uang dan sebagainya. Kemudian saran amalan yang lain di bulan Ramadan adalah kita dianjurkan sekali untuk sabar. Sabar. Sabar di sinilah kita nahan lapar, dahaga haus, dan juga hubungan suami istri
bagi mereka yang sudah keluarga di siang hari. Nah, sabar. Nah, insya Allah dengan kesabaran itu maka juga nanti Allah akan berikan kesabaran kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian sarana amalan yang lain untuk mencapai ketakwaan adalah kita dianjurkan sekali untuk iktikaf di 10 hari terakhir pada waktu malam. Memang kita laksanakan sulit, apalagi mereka-mereka yang baru aja masih bekerja full, sehingga gimana kita niatkan paling tidak malam 10 hari terakhir ini mulai jam 9 usahakan kita iktikaf di masjid walaupun hanya sampai jelang sahur. Memang idealnya iktikaf ya 10 hari terakhir banyak berdiam di masjid, membaca Quran, zikir, dan mengamalkan amal-amalan yang lain. Saudaraku sekalian, di samping itu juga di Ramadan ini kita disuruh banyak istighfar. 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 Istighfar kepada Allah dari mulai fajar sampai jelang buka. Dikatakan di situ dalam suatu hadis dikatakan oleh Baihaqi, ya Allah, semoga Allah memberikan aman kepada kami, kepada dosa-dosa kami. Sehingga bagaimana di situ dikatakan, ya ma'asyol ighfirli, ya wasingatil ighfirli. Saya ulangi, ya wasingatil ighfirli. Ya Rob yang maha luas ampunannya, ampunilah aku. Saudara sekalian, itulah sarana-sarana. Ada 9 amalan yang apabila kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, maka itu ada efeknya untuk menuju ketakwaan kita menjadi lebih baik. Dan nanti ke depan, insya Allah selama di training, karena bulan Ramadan adalah training, kebaikan untuk mencapai ketakwaan, maka 11 bulan ke depan ini kita harapkan menjadi istiqomah mengamalkan amal itu. Sehingga nanti kita bisa bertemu bulan Ramadan berikutnya. Kalau tidak bertemu, kalau kita sudah serius di bulan ini, maka insya Allah ada baiknya untuk kebaikan kita. Cukup sekalian, terkait dengan ketakwaan, ternyata para ulama juga memberikan tingkatan-tingkatan. Ada takwa seseorang itu hanya sebatas dia itu bisa menjaga syahadatain saja. Syahadatain, syahadat kepada Allah dan kepada Rasul. Ini yang minimal itu ketakwaan yang terendah. Hanya bisa menjaga dari keguguran syahadat itu dan dosa-dosa kecil. Kemudian ketakwaan yang kedua adalah orang ini bisa meninggalkan dosa-dosa kecil atau besar. Kemudian mentok takwaan yang paling sempurna adalah sebagaimana dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanut taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih, agar kita menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dengan jalan apa? Dengan jalan gimana di bulan Ramadan ini kita menempa diri kita untuk selalu mendekat kepada Allah dengan ibadah ritual kita dan juga sosial kita. Cukup sekalian, ternyata puasa juga ada tingkatannya. Puasa yang hanya puasa orang umum, ini dia hanya bisa menjalankan menahan lapar, dahaga, dan juga menahan hasrat seksualnya. Kemudian puasa orang yang di atasnya lagi adalah dia hanya bisa menjaga dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar dari tubuhnya dia sendiri atau dari anggota tubuhnya, yaitu baik tangannya, matanya, kemudian kakinya dan sebagainya. Dan juga puasanya orang-orang yang paling bagus tingkatannya, paling tinggi adalah dia ini dari kentet hatinya dan kelakuannya bisa mencegah hal-hal yang keinginan-keinginan yang akan berbuat dosa. Nah, antara ketakwaan dan puasa ada tingkat-tingkat masing-masing, ini ada korelasi. Ada korelasinya. Hadirin sekalian, saudaraku sekalian, semoga puasa tahun ini kita bisa betul-betul apa yang diharapkan dari merealisasikan amal-amal itu, kita menjadi takwa yang sempurna sebagaimana harapan di surat Ali Imran ayat 102. Itu aja dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan saudaraku sekalian. Nasrum minallah wa fatun qarib. Babasiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.